Halo, selamat datang di mata kuliah Aljabar Linier dengan kode 10S2201 bersama saya Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu subbab dari System of Linear Equation and Matrix. Adapun subbab dari bab ini ada 9 subbab seperti ini. Yang akan kita bahas pada video ini adalah Introduction to Systems of Linear Equations. Diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman bisa memahami System of Linear Equation dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan System of Linear Equation. Pertama, marilah kita kenalan dulu dengan System of Linear Equation. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu dengan namanya Linear Equation atau persamaan linear. Nah, saya yakin teman-teman sudah paham atau sudah pernah kenal dengan persamaan linear. Yang mana contoh pertama dari persamaan linear itu seperti ini. Ada AX tambah BY sama dengan C ya. Di mana A dan B ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Sehingga persamaan pertama ini disebut sebagai linear equation. Kemudian persamaan kedua ada AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, di mana setiap koefisien dari variabel X, Y, dan Z ini juga tidak boleh sama dengan 0. Berarti ada A, B, dan C yang tidak boleh sama dengan 0. Kemudian di sini ada A1X tambah A2Y sama dengan B. Nah, karena kita tujuannya tadi melihat apakah dia linear equation, maka A1 dan A2 tidak boleh juga 0, ya. Kemudian contoh berikutnya, A1X, A2Y tambah A3Z sama dengan B. Maka untuk menjadi persamaan yang linear, maka A1, A2, dan A3 itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada istilah dalam linear equation itu yang disebut sebagai homogeneous linear equation. Kapan suatu persamaan disebut homogen? Jika persamaan itu sama dengan 0. Seperti ini contohnya A1X1 tambah A2X2 ditambah sampai dengan ANXN itu sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan yang homogen. Nah, coba kita lihat lebih lanjut atau dengan angka yang konkret ya, perbedaan antara linear equation dengan non-linear equation. Kita lihat di sini, yang linear equation ada X tambah 3Y sama dengan 7, di mana koefisien dari X itu adalah 1 ya, walaupun tidak dituliskan, kemudian koefisien dari Y itu adalah 3, sehingga ini disebut sebagai linear equation, karena nilai A dan B-nya tidak sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua, di sini ada setengah X kurang Y tambah 3Z sama dengan min 1. Ini juga disebut sebagai linear equation, karena koefisien dari variabelnya tidak ada yang 0. Begitu juga dengan dua contoh berikutnya. Nah, sementara untuk yang non-linear equation dapat kita lihat di sini, X tambah 3Y kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini ada Y kuadrat ya, yang mana itu adalah kuadratik. Nah, kalau kuadratik berarti dia tidak linear. Kemudian di sini ada sin X tambah Y sama dengan 0. Kita tahu bahwa sin X itu adalah bagian dari trigonometri. Nah, trigonometri itu bukanlah bentuk dari persamaan yang linear. Kemudian begitu juga dengan contoh yang ketiga dan yang keempat ya. Di sini ada akar. Akar itu berarti adalah pangkat setengah ya. Berarti juga tidak linear. Oke, kita lanjut. Sebuah persamaan yang yang digabungkan ya atau dikumpulkan seperti ini, maka dia menjadi namanya sistem ya. Jadi kalau tadi satu-satu itu namanya baru linear equation, tapi kalau dia sudah dikumpulkan menjadi 2 atau 3 dan seterusnya, maka itu menjadi namanya system of linear equation atau biasa juga dikenal sebagai sistem linear system ya. Nah, jadi ini contoh dari linear system itu atau system of linear equation. Di sini ada 5X tambah Y sama dengan 3, kemudian 2X kurang Y sama dengan 4. Maka ini disebut sebagai system of linear. Di mana X dan Y itu bisa juga disebut sebagai unknown. Ya. Nah, kemudian di sini ada 4X1 kurang X2 tambah 3X1 sama dengan min 1.
Kemudian ada 3x1 tambah x2 tambah 9x3 sama dengan min 4. Maka ini juga disebut sebagai system of linear equation atau linear system. Jadi secara umum, bentuk umum dari linear system itu dapat dituliskan seperti berikut ya. Jadi di sini ada A11x1 tambah A2 A12x2 sampai ditambah sampai A1nxn sama dengan B1. Kemudian diteruskan sampai AM1x1 tambah AM2x2 tambah AMnxn sama dengan Bn. Ya, jadi barisnya akan bertambah ke bawah sebanyak M, kemudian kolomnya akan bertambah sebanyak N. Ya. Nah, jadi kalau persamaan itu ada 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka itu disebut sebagai system of linear equation atau linear system. Tapi kalau hanya ada satu saja, seperti contoh sebelumnya, itu disebut sebagai persamaan linear saja. Nah, di sini kalau ada sistem linear seperti ini, A1x1 tambah B1y1 sama dengan C, kemudian ada lagi A2x tambah B2y sama dengan C3. Saat kita gambarkan kedua persamaan ini, maka dia membentuk gambar yang pertama seperti ini. Maka ini persamaan ini atau sistem persamaan ini tidak memiliki solusi atau tidak memiliki himpunan penyelesaian. Ya. Jadi kalau persamaan otomatis bisa kita gambarkan dia. Ya, jadi jika persamaan pertama ini kita gambarkan, maka dia membentuk garis pertama, misalkan, kemudian persamaan kedua ini membentuk garis yang kedua seperti ini, maka karena tidak ada garis yang berpotongan, maka solusi dari kedua persamaan itu tidak ada. Ya, itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, jika garis yang pertama itu anggaplah garis ini, kemudian garis yang kedua adalah garis ini, maka di sini ada satu titik dia berpotongan ya. Di titik ini dia akan berpotongan. Maka persamaan itu disebut sebagai memiliki satu solution ya. Kemudian kalau kedua persamaan itu digambarkan ternyata dia berhimpit seperti ini. Nah, maka ini punya banyak solution. Kenapa? Karena dia akan punya solusi di setiap titik sepanjang garis ini, ya. Jadi di sini ada note, sebuah linear system itu disebut konsisten, ya, disebut konsisten jika dia paling sedikit punya satu solusi. Jadi kalau dia lebih punya satu atau lebih solusi, maka dia sebut sebagai konsisten. Tetapi kalau dia tidak punya solusi seperti kasus yang pertama tadi, maka disebut sebagai inconsistent. Ya, semoga dapat dipahami. Oke, kita lanjut. Tadi itu untuk yang dua persamaan ya. Kemudian kalau ada 3 persamaan seperti ini adalah persamaan pertama. Bentar, saya berikan tanda. Ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua, dan ini adalah persamaan ketiga. Nah, kalau dia ada 3 persamaan ini, maka dia akan membentuk sebuah bidang. Jadi kalau persamaan pertama, kedua, ketiga itu saling paralel seperti ini, maka dia tidak akan ada solusi. Kemudian kalau kasusnya seperti ini ada 2 yang paralel, kemudian ada satu yang memotong ya, tetap dia tidak punya solusi. Karena dia tidak ada yang berpotongan di satu titik antara ketiga bidang ini. Begitu juga dengan contoh yang ketiga ini, tidak ada yang saling berpotongan di titik yang sama dari ketiga bidang ini, maka dia tidak punya solusi. Begitu juga dengan gambar ini. Nah, bagaimana yang punya solusi? Yang punya solusi itu seperti ini. Jadi dari ketiga persamaan itu kalau digambarkan, maka ada bidang pertama, bidang kedua, dan bidang ketiga yang beririsan di satu titik. Maka ini artinya punya satu solusi. Kemudian jika ini bidang pertama, ini bidang kedua, dan ini bidang ketiga, nah dia akan berpotongan di semua titik di bidang ini. Maka ini mempunyai banyak solusi. Kemudian begitu juga seperti ini, dia berhimpit bidang 1, 2, 3, maka dia juga akan punya banyak solusi.
Nah, begitu juga dengan ini ada bidang satu atau 2 dia berhimpit di sini, lalu berpotongan dengan bidang 3 seperti ini, maka juga akan punya banyak solusi, ya. Jadi setiap system of linear equation itu bisa dia tidak punya solusi, bisa punya satu solusi, atau bisa punya banyak solusi, ya. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan dari eee, himpunan penyelesaian dari sistem linear system. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba menyelesaikan eee, sebuah linear system yang sederhana dulu ya. Kita mulai dari sini, ada soalnya itu adalah X kurang Y ya. X kurang Y sama dengan 1, kemudian 2X tambah Y sama dengan 6. Nah, mungkin teman-teman sudah sering menyelesaikan persamaan linear yang dua variabel ini menggunakan sistem substitusi atau eliminasi atau gabungan keduanya. Nah, sekarang kita coba saja untuk menggunakan cara substitusi ya. Nanti jika teman-teman punya cara lain, silahkan dicoba dengan cara yang pernah teman-teman pelajari. Nah, yang pertama di sini kita rubah dulu dalam bentuk X ya. Ini anggaplah persamaan pertama, ini persamaan kedua, maka X sama dengan 1 ditambah Y ya dari persamaan ini. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan ketiga. Nah, persamaan 3 ini kita lakukan substitusi persamaan 3 ke persamaan 2 ya. Maka di sini 2, X-nya kita ganti dengan 1 tambah Y sama dengan tambah Y sama dengan 6. Ini dari sini asalnya. Maka ini dikalikan ke dalam, 2 kali 1 adalah 2, ditambah 2 kali Y adalah 2Y, tambah Y sama dengan 6. Ya. Di sini bisa kita jumlahkan menjadi 3Y, kemudian 6. Ini pindah ke sebelah sini jadi negatif 2. Berarti 3Y sama dengan 4, ya, sehingga nilai Y itu adalah 4/3. Ini adalah persamaan yang keempat. Nah, dari persamaan 4 itu bisa kita lakukan substitusi, ya, persamaan 4 ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai Y. Nah, persamaan 1 tadi adalah X kurang Y sama dengan 1, sehingga Y-nya bisa kita ganti dengan 4/3. Itu sama dengan 1, maka X sama dengan 1 tambah 4/3. Nah, berarti ini sama dengan 7/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya, X itu nilainya adalah 7/3, kemudian Y itu nilainya adalah 4/3. Atau bisa kita tulis menjadi seperti ini, 7/3, 4/3. Ya. Berarti kalau seperti ini namanya apa? Apakah one solution, atau many solution, atau no solution? Nah, karena kita dapatkan tadi nilai X-nya cuma 1, Y-nya juga 1, maka ini disebut sebagai one solution. Ya. Nah, kalau ingin teman-teman menggambarkan, nanti silahkan dicoba gambarkan. Harusnya nanti gambarnya itu akan bertemu di satu titik. Ya, karena dia one solution. Oke, silahkan dicoba gambarkan di buku masing-masing. Kita coba lihat contoh berikutnya. Nah, di sini ada X tambah Y sama dengan 4, kemudian 3X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, kita coba lihat apakah benar sistem persamaan linear ini tidak punya solusi. Ayo kita lihat. Ini anggaplah persamaan 1 seperti tadi, ini persamaan 2. Maka persamaan 1 itu bisa kita rubah menjadi X sama dengan 4 kurang Y. Ya, dari sini ya teman-teman, 4, Y-nya pindah ke sebelah kiri. Oke, kemudian ini adalah persamaan 3. Kita lakukan substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Sehingga hasilnya 3X ya, X-nya diganti dengan 4 kurang Y, kemudian ditambah 3Y sama dengan 6. Ini 4 kali 3, 12, kemudian 3 kali min Y, min 3Y, tambah 3Y sama dengan 6. Ini otomatis dia menjadi 0, 6 dikurang 12 adalah min 6. Nah, di sini dapat lihat 0 itu tidak sama dengan min 6. Ini adalah pernyataan yang tidak benar. Karena ini adalah pernyataan yang tidak benar atau pernyataan yang salah, maka
persamaan ini tidak bisa kita selesaikan, artinya dia tidak punya solusi. Nah, persamaan ini juga boleh teman-teman gambarkan nanti ya, coba gambarkan dengan sistem koordinat, harusnya nanti bisa saja dia seperti ini gambarnya, artinya tidak ada titik yang bertemu antara persamaan pertama dan persamaan kedua, sehingga dia tidak punya solusi. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada contoh yang banyak solusi. Kita coba selesaikan persamaan yang pertama dulu. Di sana ada 4x kurang 2y sama dengan 1, kemudian 16x kurang 8y sama dengan 4. Ini kita jadikan persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, seperti tadi, kita lakukan hal yang sama, maka di sini 4x sama dengan 1 tambah 2y ya, sehingga x itu adalah 1/4 tambah setengah y. Oke, ini adalah persamaan ketiga. Lalu kita lakukan substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Seperti tadi ya. Berarti ini 16, tetap dulu. X-nya kita ganti dengan 1/4 tambah setengah Y dikurang 8Y, itu sama dengan 4. Di sini 4 kali 16 kali 1/4 adalah 4. Kemudian setengah Y kali 16 adalah 8Y, ini 8Y tetap, ini 4 ya. Di sini 8Y kurang 8Y adalah 0, kemudian 4 dikurang 4 adalah 0. Nah, karena 0 sama dengan 0 ada pernyataan yang benar, maka ini dapat dinyatakan many solution. Apa artinya many solution? Jadi saat nilai X tadi, kan persamaannya adalah 1/4 tambah setengah Y. Jadi saat nilai Y itu misalkan 0, maka nilai X-nya adalah ya 1/4. Saat nilai Y-nya itu 1, maka nilai X-nya itu bisa berarti 1/4 tambah setengah kali 1 adalah setengah ya. Berarti ini adalah 3/4. Begitu seterusnya. Teman-teman bisa mencari berapapun nilai X-nya, kita akan ketemu nilai Y. Maka ini disebut sebagai many solution. Oke, nah untuk persamaan yang 3 persamaan seperti ini, silahkan teman-teman coba mengerjakan dengan cara eliminasi dan substitusi. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini mungkin hal yang baru yang akan kita pelajari, yaitu ada namanya augmented matrix dan ada namanya elementary row operation. Apa itu augmented matrix? Nah, augmented matrix itu maksudnya adalah membuat matriks ya dari sistem persamaan. Nah, matriks yang dibuat itu dari mana? Dari setiap koefisien yang ada di depan variabel, ya. Jadi inilah dia A11 kita masukkan ke dalam matriks, kemudian A12 kita masukkan ke matriks, A1N kita masukkan ke matriks dan B1. Begitu seterusnya untuk A21, A22, A2N dan B2 sampai AM1, AM2 sampai AMN dan BM. Maka ini yang disebut sebagai augmented matrix. Ya. Jadi hanya koefisiennya saja yang dimasukkan ke dalam matriks. Nah, selanjutnya ada yang namanya elementary row operation. Nah, ini adalah operasi untuk mendapatkan nilai dari sistem persamaan yang tadi. Ada 3 ketentuan saat kita melakukan operasi elementary row operation ini. Yang pertama itu kita hanya boleh melakukan perkalian dengan baris, ya, dengan konstanta yang non-zero. Jadi kita bisa melakukan perkalian baris. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan pertukaran dua baris. Misalnya baris pertama boleh kita tukar dengan baris kedua. Begitu sebaliknya, baris kedua boleh kita tukar dengan baris ketiga. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, kita boleh menjumlahkan sebuah konstanta dikali dengan row yang lain atau baris yang lain. Jadi ketentuannya hanya boleh mengali dengan konstanta, kemudian hanya boleh menukarkan dua baris, menukar letak dua baris. Yang ketiga kita boleh menambahkan dengan konstanta dan mengalikannya dengan baris yang lain. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bagaimana sistem elementary row operation ini, kita coba lihat ke contoh soal berikut.
Nah, di sini kita punya linear equation ya, yang mana linear equation-nya sistem linear equation tadi seperti berikut. Di sini ada X yang otomatis nilai depannya atau nilai koefisiennya adalah 1, kemudian Y, kemudian 2Z. Maka dalam membentuk dia menjadi augmented matrix, maka kita tuliskan 1, 1, 2, dan 9. Kemudian di sini ada 2, 4, dan min 3. Maka kita tuliskan di sini 2, 4, min 3, 1. Nah, begitu juga dengan persamaan yang ketiga. Di sini ada 3, 6, min 5. Sehingga dituliskan di sini 3, 6, min 5. Ya, itu baru terbentuknya augmented matrix. Nah, setelah kita melakukan augmented matrix untuk mendapatkan berapa nilai X, nilai Y, dan nilai Z ini, kita melakukan yang namanya tadi elementary row operation. Nah, begini prosesnya. Pertama tadi ada matrisnya yang dari soal itu saja kita kerjakan. Matrisnya tadi ada 1, 1, kemudian 2, 9, kemudian 2, 4, min 3, 1, kemudian 3, 6, min 5, 0. Ya, ini matriks augmented matrixnya tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi supaya diagonalnya ini menjadi 1. Ya, diagonal ini tujuannya adalah 1. Kenapa 1? Karena di sini kalau ini 1 berarti ini adalah nilai X, kalau ini 1 ini adalah nilai Y, dan jika ini 1 adalah nilai Z. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita coba lihat bagaimana bisa mengubah 2 ini menjadi 0 ya, karena kita butuh yang 1 itu hanya yang saya beri tanda ini. Sehingga di sini saya melakukan operasi R2 ya, artinya row 2 dikurang dengan 2R1. Artinya dikurang dengan 2 kali R1 yang petunjuk nomor 3 tadi ya. Boleh kita kalikan dengan konstanta. Maka baris satunya tetap dulu 1, 1, 2, 9 ya. Kemudian baris kedua R2 kurang 2R1. Berarti 2 dikurang 2 kali R1, R1-nya adalah 1. 2 dikali 2, 2 dikurang 2 kali 1 berarti adalah 0. Ya. Kemudian 4 dikurang 2 kali 1 berarti 2. Ya. Kemudian min 3 dikurang 2 kali 2 adalah min 7 ya. Kemudian 1 dikurang 2 kali 9 adalah min 17 ya. Kemudian kita juga bisa menghilangkan 3 ini ya. Karena tadi kita butuhnya yang ini yang jadi 1. Berarti ini bisa kita buat R3 dikurang 3 R1. Berarti R3 berarti 3 dikurang 3 kali 1 adalah 0 ya. Kemudian 6 dikurang 3 kali 1 adalah 3. Kemudian min 6 dikurang 3 kali 2 berarti adalah min 11. Kemudian 0 dikurang 3 kali 9 berarti min 27. Nah, mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa memahami ya. Kemudian tujuan kita tadi adalah, kita perlu ingat lagi tujuannya untuk membentuk diagonal ini menjadi 1 ya. Nah, coba kita lihat bagaimana cara menjadikan 2 ini 1, berarti kita bisa mengalihkan 2 ini dengan setengah. Maka perintah berikutnya kita boleh tulis setengah dari R2. Karena setengah dari R2 berarti R1-nya tetap dulu, berarti 1, 1, 2, 9 ya. Kemudian berarti ini setengah dari 0 tetap 0, setengah dari 2 adalah 1, kemudian setengah dari min 7 adalah min 7 per 2, kemudian setengah dari min 17 adalah min 17 per 2. Ya. Untuk baris ketiganya boleh tetap dulu 0, 3, min 11, min 27. Ya. Saya biasanya untuk pindah ke baris berikutnya, saya salin kembali. Kalau teman-teman boleh untuk melakukan menyalin kembali atau tidak, itu tergantung teman-teman. Yang penting bisa terlihat perkalian barisnya nanti. Kalau saya ulang menulisnya, berarti ini 1, 1,
2, 9, kemudian ini 0, 1, min 7 per 2, kemudian min 17 per 2. Yang di bawahnya 0, 3, min 11, dan min 27. Nah, sekarang kita lihat lagi apa kira-kira operasi yang bisa menjadikan seperti tadi ya. Berarti ini diharapkan ini menjadi 0 ya. Nah, gimana caranya supaya ini 0? Berarti kita boleh ya R3 dikurang 3R2. Berarti R1-nya tetap 1, 1, 2, 9 ya. Kemudian R2-nya juga tetap 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Nah, ini 0 ya, R3-nya 0 dikurang 3 kali 0 berarti tetap 0 ya. Kenapa tidak kita kalikan dengan R1? Kalau kita kalikan dengan R1 maka nanti jadi 3 lagi ya. Oleh sebab itu kita pilih pengalinya di sini adalah R2. Kemudian di sini R3-nya berarti 3 dikurang 3 kali 1 adalah 3, berarti 3 kurang 3 adalah 0. Ya, kemudian ini 11 ya dikurang 3 kali R2 berarti min 7 per 2. Berarti min 11 kurang 3 kali min 7 per 2, berarti sisanya adalah min setengah. Ya, nanti coba teman-teman tuliskan di bukunya secara perlahan sehingga ketemu nilainya min setengah. Dari mana min setengah ini? Dari sini. Min 11 dikurang 3 kali R2. R2-nya adalah min 7 per 2. Maka hasilnya adalah setengah ya. Kemudian kita lanjut, min 27 dikurang 3 kali min 17 per 2. Ini adalah min 3 per 2. Ya. Nah, sudah sampai di sana, sudah kita lihat seperti ini. Nah, tujuan kita tadi adalah menjadikan ini 1 ya, kita lihat di sini. Nah, ini min setengah. Supaya 1 bagaimana? Perlu kita kali dengan, min 2R3. Maka R1-nya tetap dulu, 1, 1, 2, 9, kemudian 0, 1, min 7 per 2, kemudian 17 per 2. Ini kita kalikan dengan min 2, berarti 0 kali min 2 adalah 0, 0 kali min 2 adalah 0, min 2 kali min setengah adalah 1. Ya. Kemudian min 3 per 2 kali min 2 adalah 3. Jadi ini adalah untuk yang terakhirnya. Oke, kita salin lagi yang paling ujung tadi, 1, 1, 2, 9, kemudian 0, 1, min 7 per 2, kemudian 17 per 2, kemudian ini 0, 0, 1, 3. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ini sudah memenuhi berarti ini harus kita jadikan dia 0. Bagaimana cara menjadikan 0? Otomatis ini bisa kita jadikan 1 kurang 1 ya. Sehingga operasi yang bisa adalah R1 kurang R2. Coba kita lihat 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1 adalah 0. Kemudian 2 dikurang dengan 7 per 2. Min ketemu min plus ya, berarti 2 tambah 7 per 2 adalah 11 per 2. Kemudian di sini 9 kurang 17 per 2. Ini ada minnya tadi ya. Ada min, ini ada min. Berarti jadi positif ya. Jadi 35 per 2. Ya. Kemudian baris pertama sudah selesai, baris keduanya tetap 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2, ini 0, ini 1, ini 3. Nah, sudah sampai di sini. Berarti sekarang tugas kita adalah menjadikan yang 2 ini adalah 0, ya. Berarti untuk menjadikan yang pertama dulu 0, berarti kita buat menjadi ya R1 harus berubah dengan mengurangkan dengan 11 per 2 dari R3. Ya. Coba kita lihat di sini R1 adalah 1, 1 dikali 11 per 2 kali 0 adalah 1, kemudian 0 dikurang 11 per 2 kali 0 adalah 0, kemudian 11 per 2 ya dikurang dengan 11 per 2 kali 1 adalah 0.
ya. Kemudian di sini 35/2 dikurang 11/2 kali 3, ya. Berarti 35/2 dikurang 3 dikali 11/2. Berarti 35 kurang 3 berarti 32 ya. Sisa 2 ya, 35 kurang 33, 2. 2/2 adalah 1. Kemudian yang kedua berarti kita harus mengganti untuk menjadikan ini 0, berarti adalah R2 dikurang 7, kurang atau tambah supaya ini min ya, berarti supaya hilang beri tambah 7/2 R3. Coba kita uji. R2 itu 0, 0 tambah 7/2 kali 0 adalah 0, 1 tambah 7/2 kali 0 adalah tetap 1. Kemudian di sini 7/2 tambah 7/2 kali 1 adalah 0. Ya, tujuan kita tercapai di sini. Kemudian min 17/2 ya. Min 17/2 ditambah 7/2 kali min 17/2 tambah 7/2 kali 3 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 4/2, 4/2 adalah 2 ya. Kemudian yang bawahnya tetap ini 0, 0, 1, 3. Nah, tujuan kita sudah tercapai. Berarti nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya adalah 2, dan nilai Z-nya adalah 3. Jadi, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Maka inilah hasil dari sistem persamaan tadi. 1, 2, 3. Nah, ini namanya menggunakan arrow tadi ya. Elementary row appellation. Jadi dari persamaan yang tadi, kita dapat hasil nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya adalah 2, dan nilai Z-nya adalah 3. Ya, semoga teman-teman dapat memahami proses ini. Jika tidak, silahkan diulang lagi menyimaknya, sehingga teman-teman dapat memahami setiap step yang dilakukan dalam elementary row operation ini. Untuk memantapkan pemahaman teman-teman, silahkan baca buku Howard Anton-nya yang menjadi referensi utama dalam mata kuliah ini. Jika ada pertanyaan, kita akan bahas atau diskusikan lebih lanjut lewat Zoom meeting maupun grup WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.